Peta atau Pembela Tanah Air merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Peta hidup di masa penjajahan Jepang di Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945. Usia peta memang hanya seumur jagung, namun perannya terhadap kemerdekaan Indonesia panjang dan berliku. Meskipun namanya pembela tanah air, namun tidak semua orang Hindia Belanda diperbolehkan bergabung dengan peta. Karena berbasis militer, hanya para laki-laki saja yang dapat berjuang bersama peta. Dibutuhkan latihan fisik yang sama dengan para tentara Jepang untuk menjadi anggota peta. Sejarah terbentuknya peta berkaitan erat dengan keinginan Indonesia untuk merdeka. Jepang mengambil untung dari keadaan yang mulai memihak. Belanda kalah perang dari Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Penundukan Belanda ini dilakukan tanpa syarat apapun dengan ditandai menyerahnya Letnan Jenderal Ter Porten yang sebelumnya ditugasi Ratu Beatrix dari kerajaan Belanda untuk mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Secara resmi, Jepang mendirikan peta Pembela Tanah Air pada tanggal 3 Oktober 1942. Keputusan pembentukan peta diakui Jepang sebagai bentuk tindak lanjut atas surat permohonan pendirian organisasi yang diajukan oleh Gatot Mangkoepradja. Sebenarnya bukan Gatot Mangkoepradja saja yang ingin membantu Jepang menyiapkan diri menghadapi perang di perairan Pasifik. Ada banyak orang-orang cerdas di Hindia Belanda yang saat itu ingin menggerakkan masyarakat, namun tidak berdaya karena selama Belanda memerintah, perizinan organisasi sangat rumit. Bahkan mungkin nyawa pendiri organisasi dapat terancam jika tetap nekat mengoperasikan organisasinya. Tujuan utama pendirian peta memang tidak semata-mata untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Para pemuda dan laki-laki dewasa dilatih fisiknya dengan cukup keras. Mereka dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan armada perang Jepang menghadapi sebuah perang besar. Dikhawatirkan oleh Jepang, Amerika Serikat mencari sekutu baru hingga kekuatannya berkali lipat lebih besar. Dengan armada Amerika yang kuat dan kecanggihan peralatannya terus diperbarui, tidak mungkin Jepang dapat bertahan tanpa tambahan prajurit yang siap dikorbankan. Namun di sisi lain, Jepang mendidik anggota peta untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dikatakannya bahwa latihan yang dilakukan tersebut akan bermanfaat untuk melindungi tanah air Indonesia. Suatu hari nanti ketika Indonesia terancam diserang negara lain, masih banyak negara luar yang menginginkan Indonesia menjadi negara kolonialnya lagi. Tanah yang subur, masyarakat ramah, dan masih bodoh menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi yang amat menjanjikan. Keanggotaan peta terdiri dari para pemuda berbagai tingkatan. Rata-rata anggotanya merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karenanya, mereka tetap rajin berlatih militer meskipun sudah merencanakan pembalikan gerakan organisasi. Mereka yang berjiwa muda itu sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia sendiri melalui organisasi peta. Para anggota peta memang disiapkan untuk menjadi tentara Jepang. Sayangnya, pihak Jepang tidak memberikan ketegasan akan status prajuritnya. Saat peta masih aktif beroperasi, nama-nama seperti Jenderal Besar Sudirman dan Letnan Jenderal Soeharto menjadi nama kenangan yang pernah ikut mewarnai peta. Mereka tahu posisi mereka hanya ditempatkan sebagai cadangan prajurit saja. Jadi mereka bukan pasukan resmi Jepang yang mendapat juga tunjangan keprajuritan. Sama halnya dengan organisasi militer lainnya, untuk mencapai suatu tujuan besar, tahap yang dilaksanakan harus sudah tersusun rapi dengan rancangan yang matang, termasuk pula struktur organisasi dan keanggotaannya. Tujuan kejelasan ini adalah memudahkan pendistribusian tugas bagi para anggota dan petinggi organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan dengan seimbang.
urutan hierarkis jabatan dalam peta, yaitu yang pertama, Dai dan Ko. Hanya orang-orang yang memang sebelumnya pernah memiliki pangkatlah yang dapat menduduki posisi komandan batalion ini. Mereka yaitu para pejabat birokrasi, pemuka agama, para penegak di dunia hukum, dan abdi negara resmi lainnya. Yang kedua, Ku dan Ko, sedikit lebih rendah dari Dai dan Ko. Ku dan Ko diperbolehkan ditempati oleh para guru dan juru tulis yang memang mendedikasikan hidupnya demi dunia pendidikan yang lebih baik. Mereka boleh memimpin sebuah kompi. Yang ketiga, So dan Ko hanyalah pelajar yang pernah merasakan bangku sekolah menengah tingkat pertama, atas saja yang berhak memimpin suatu peleton. Yang keempat, Bu dan Ko. Demi menjaga stabilitas organisasi, dibentuklah kelompok paling kecil dalam sebuah organisasi besar. Bu dan Ko boleh mengandalkan suatu regu dengan syarat ia pernah duduk di bangku sekolah dasar. Keberadaannya akan memudahkan pengorganisasian dan proses koordinasi. Yang kelima, Gyu Hei. Anggota peta yang belum pernah sekolah boleh saja bergabung, namun mereka harus rela diberi tugas apa saja karena bergabungnya dia hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki paling bawah struktur organisasi peta. Pembubaran peta. Karena para pemimpin dan anggota peta memang sejak awal berusaha memperalat organisasi ini agar memerdekakan Hindia Belanda, timbullah beberapa kejadian yang di luar dugaan. Salah satunya kejadian yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ialah peristiwa pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Soe Priadi. Pemberontakan peta terjadi sebelum Indonesia merdeka. Beda dengan penyebab perlawanan 10 November, penyebab pertempuran Bandung Lautan Api atau peristiwa Medan Area. Tepatnya, Supriyadi menggerakkan tentara petanya di tanggal 14 Februari 1945 untuk melakukan pemberontakan pada pemerintah Jepang. Yang tidak disukai oleh sejarah adalah hilangnya Supriyadi ketika tentaranya tertangkap. Hanya Muradi, koordinator lapangan pemberontakan peta sajalah yang sampai titik darah penghabisan. Pengawal tentaranya ke tiang hukum. Para pemberontak disiksa habis-habisan oleh kompetai atau polisi Jepang, sembari menunggu pemenggalannya di daerah Ancol, Jakarta pada tanggal 16 Mei 1945. Pembubaran peta dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno menyetujui dibubarkannya peta karena ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri dengan prajurit dari dalam negeri sendiri. Sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan. Karenanya, para Dai dan Ko banyak yang meletakkan senjatanya. Resminya pembubaran peta dilakukan secara baik-baik tanpa ada kerusakan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Letnan Jenderal Nagano Yuichiro yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang di Indonesia memberikan pidato perpisahan. Pidato tersebut sekaligus memutus hubungan peta yang memperjuangkan kemerdekaan sekaligus membantu mempertahankan Jepang. Dengan begitu, bubarlah peta dengan berdirilah Kesatuan Militer Indonesia.